Di desa ini, ada satu aturan yang tidak pernah ditulis. Jangan pernah menyakiti janda yang diam. Karena ketika doa tak lagi terucap, balasannya bukan datang dari manusia, melainkan dari sesuatu yang memilih menunggu. Sore di desa Wanarata selalu datang perlahan, seperti tangan tua yang menyapu cahaya dengan hati-hati. Matahari tergelincir di balik rumpun bambu, meninggalkan garis jingga pucat yang menggantung di langit. Angin bergerak pelan, membawa aroma tanah basah bercampur wangi bunga Kamboja dari pemakaman tua di sisi timur desa. Tak ada yang istimewa dari petang itu, kecuali satu hal. Rumah janda gembang di ujung jalan tanah kembali tertutup rapat. Perempuan itu bernama Sekar Arum. Sejak kematian suaminya 2 tahun silam, sosoknya menjadi bisik-bisik yang tak pernah benar-benar hilang. Wajahnya selalu tampak segar, seolah waktu memilih melewatinya tanpa singgah. Kulit bersih, tatapan teduh, senyum tipis yang membuat banyak mata enggan berpaling. Kecantikan Sekar bukan jenis yang berteriak, melainkan seperti air sumur dalam. Tenang, jernih, namun menyimpan sesuatu di dasar. Awalnya, kehadirannya hanya memancing kekaguman. Namun kekaguman perlahan berubah menjadi rasa tidak nyaman. Seperti menikmati manisan yang terlalu lama dibiarkan di lidah, manisnya berganti getir. Perubahan pertama terjadi pada Pak Wiryo, ketua RT yang dikenal keras kepala. Lelaki itu jatuh sakit setelah menolak lamaran Sekar secara halus namun tegas. Tubuhnya melemah tanpa sebab jelas. Dokter puskesmas hanya menggeleng, menyebut tekanan darah normal, jantung baik, paru-paru bersih. Meski begitu, setiap malam Pak Wiryo berteriak, menuding sudut ruangan sambil menyebut nama perempuan. Seminggu kemudian, Bu Ranti, tetangga depan rumah Sekar, mengalami kejadian serupa. Ia muntah darah setelah bertengkar hebat dan menuduh Sekar menggoda suaminya. Tak lama perempuan itu terbaring dengan mata melotot, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa disaksikan orang lain. Desa mulai berubah. Bisikan tumbuh seperti jamur pada kayu lapuk, diam-diam, cepat, sulit dihentikan. Warung kopi menjadi ruang pengadilan. Serambi masjid berubah menjadi tempat tuduhan. Nama Sekar berulang kali muncul, disebut dengan nada yang tak lagi netral. Cantik tapi aneh. Sendirian tapi selalu wangi. Janda tapi tak berduka. Kata-kata itu menyatu menjadi satu kesimpulan yang menakutkan. Santet. Sekar menyadari perubahan sikap warga. Tatapan ramah menghilang, sapaan pagi terputus. Anak-anak tak lagi bermain dekat rumahnya. Jika ia melintas, percakapan mendadak berhenti, seperti musik yang diputus paksa. Namun perempuan itu memilih diam. Setiap pagi, ia menyapu halaman, menyiram tanaman, lalu duduk di beranda sambil membaca kitab lusuh beraksara Jawa kuno. Tak ada amarah di wajahnya, tak ada pembelaan. Sikapnya justru menambah kecurigaan, seperti api kecil yang dikipasi angin prasangka. Malam Jumat tiba dengan bulan separuh tertutup awan. Suasana desa terasa lebih berat dari biasanya, seperti udara yang mengandung firasat. Anjing-anjing menggonggong tanpa arah, burung hantu bersuara lebih sering. Di rumah Sekar, lampu minyak menyala redup. Perempuan itu duduk bersila, memandangi foto suaminya yang telah menguning. Di luar, bayangan pohon bergerak di dinding, menyerupai tangan-tangan panjang yang ingin meraih masuk. Sekar menarik nafas panjang. Di kejauhan, suara orang mengerang terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih putus asa. Ia menutup mata. Di dalam dadanya, rasa takut bercampur pasrah, seperti seseorang yang berdiri di tengah hujan batu, namun memilih tidak lari. Ia tahu malam ini bukan akhir, justru permulaan dari sesuatu yang lebih gelap. Sementara itu di balai desa, beberapa lelaki berkumpul dengan wajah tegang. Amarah bercampur ketakutan. Nama Sekar kembali disebut, tuduhan mulai mengeras. Seseorang mengusulkan untuk mendatangi rumah janda itu. Di luar kesadaran mereka, sebuah keputusan sedang disusun. Pelan, mantap, dan berbahaya. Dan seperti lilin yang menyala di ruangan tertutup,
Kebenaran akan segera menghabiskan oksigen kebohongan. Entah siapa yang nanti tersisa berdiri. Malam terus turun. Desa menahan nafas. Dan Sekar Arum, sang janda kembang, tetap duduk sendiri, menunggu badai yang sebentar lagi mengetuk pintunya. Pagi di Wanarata tidak pernah benar-benar terang sejak kejadian sakit beruntun itu. Cahaya matahari muncul, namun terasa seperti lampu redup di ruangan berkabut. Udara membawa sisa kegelisahan malam, menempel di kulit, enggan pergi. Pak Wiryo meninggal sebelum azan subuh. Kabar tersebut menyebar cepat, meluncur dari satu rumah ke rumah lain seperti api menjilat jerami kering. Tidak ada jelitan, tidak ada ratapan panjang. Warga hanya saling pandang, lalu menunduk, seolah satu simpulan tak terucap telah disepakati bersama. Jenazah ditemukan dengan posisi duduk, punggung bersandar pada dinding kamar. Mata terbuka, mulut menganga, tangan mencengkeram udara kosong. Di bawah ranjangnya, istrinya menemukan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Segumpal tanah lembab bercampur potongan benang hitam. Tak ada satupun orang berani menyebut nama Sekar Arum secara langsung pagi itu. Namun setiap pikiran mengarah ke tempat yang sama, seperti kompas rusak yang selalu menunjuk satu arah. Menjelang siang, 3 warga lain mengeluh pusing hebat. Seorang di antaranya muntah cairan gelap berbau logam. Ketika dibawa ke puskesmas, tubuhnya kejang seolah ada sesuatu merayap di bawah kulit. Desa yang biasanya riuh mendadak menjadi sunyi. Pintu-pintu tertutup lebih awal. Garden ditarik rapat. Percakapan dilakukan setengah suara, seperti takut didengar oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Sekar berjalan ke sumur umum membawa ember kayu. Langkahnya pelan, kepala tertunduk. Tak ada lagi yang menyapanya. Beberapa orang memilih berbalik arah ketika melihatnya mendekat. Seorang ibu menarik anaknya menjauh, seakan perempuan itu membawa wabah. Di dekat sumur, Sekar berhenti. Air di dalam tampak keruh, padahal hujan tak turun semalaman. Bayangannya bergetar di permukaan, pecah oleh riak kecil. Ia memandangi pantulan tersebut lama, seperti mencoba mengenali diri sendiri yang perlahan asing. Ini bukan caraku, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Sore hari, suara kentongan berbunyi bertalu-talu. Irama tak beraturan, cepat, menandakan musibah. Warga berbondong-bondong ke balai desa. Wajah-wajah dipenuhi ketegangan. Tidak ada lagi upaya menenangkan. Ketakutan telah berubah menjadi amarah, dan amarah selalu mencari sasaran. Seorang lelaki berdiri, menunjuk ke arah ujung jalan tanah. "Kita semua tahu dari mana ini berasal," katanya dengan suara berat. "Sejak perempuan itu datang, semuanya rusak." Beberapa kepala mengangguk. Tidak ada bantahan. Diam yang tercipta justru menjadi pengesahan. Keputusan diambil tanpa musyawarah panjang. Seperti longsor yang sudah retak dari atas, tinggal menunggu waktu jatuh. Malam itu, mereka akan mendatangi rumah Sekar. Sementara itu, di kediamannya, Sekar membersihkan lantai dengan air bercampur daun tertentu. Bau pahit memenuhi ruangan. Di sudut rumah, sebuah peti kayu tertutup rapat. Di atasnya tergeletak kain putih bersulam simbol kuno. Sekar duduk bersimpuh di depan peti. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena lelah menahan sesuatu yang tak sepenuhnya ia pahami. Hidupnya seperti perahu bocor di tengah sungai deras, bukan melawan arus, hanya berusaha tidak tenggelam. Malam turun membawa suara langkah. Banyak. Obor menyala di kejauhan, cahaya bergoyang seperti mata marah. Sekar menyengarnya. Ia tidak lari, tidak bersembunyi. Hanya berdiri di ambang pintu, wajahnya tenang, sorot matanya seperti seseorang yang sudah lama menunggu vonis. Saat rombongan tiba, udara berubah. Angin berhenti, daun-daun tak bergerak. Hanya api obor yang berdesis, seolah ada sesuatu di sekitarnya. "Akui perbuatanmu," teriak seseorang. Sekar menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dulu ia kenal. Orang-orang yang pernah tersenyum padanya.
Kini semuanya tampak asing, seperti masker yang retak memperlihatkan ketakutan di baliknya. "Aku tidak melakukan apa yang kalian tuduhkan," ucapnya pelan. Jawaban itu justru memicu teriakan lebih keras. Tuduhan dilontarkan bertubi-tubi, nama santet disebut tanpa ragu. Beberapa orang mulai maju. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara retakan, seperti kayu tua dipaksa terbuka. Bau busuk menyeruak, bercampur bunga layu. Api obor bergetar, nyaris padam. Semua terdiam. Dari balik pintu sesuatu terasa hadir. Belum terlihat, namun cukup nyata untuk membuat jantung berdetak tak beraturan. "Pulanglah," katanya dengan nada yang berbeda. "Belum waktunya." Namun manusia jarang mendengar peringatan, apalagi saat amarah memegang kendali. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, bukan Sekar yang sedang diadili, melainkan seluruh desa yang perlahan melangkah ke dalam kesalahan besar. Obor-obor bergetar bukan karena angin, melainkan oleh rasa ragu yang tiba-tiba merayap. Api menyusut, seakan enggan menerangi halaman rumah Sekar Arum. Langit gelap pekat, tanpa bintang, menyerupai kain hitam yang menutup mata dunia. Langkah warga terhenti di ambang pekarangan. Tanah di sekitar rumah itu tampak lembab, padahal kemarau sedang panjang. Rumput rebah seperti diinjak sesuatu yang berat, meski tak seorang pun melihat jejak kaki. Suasana sunyi menekan dada, mirip ruang sempit tanpa jendela. Sekar berdiri tegak, wajahnya diterangi cahaya kemerahan. Tatapannya bukan menantang, melainkan memohon, seperti orang yang berusaha menghentikan banjir dengan kedua tangan kosong. "Pulang," ucapnya sekali lagi. Kalimat itu tenggelam oleh suara batu keras dari barisan belakang. Seorang lelaki tua mendadak tersungkur, tubuhnya menggeliat, punggung melengkung tidak wajar. Dari mulutnya keluar cairan hitam kental, berbau busuk, menyengat seperti logam karatan. Jeritan pecah. Beberapa orang mundur, yang lain justru maju, didorong keyakinan bahwa sumber petaka ada di depan mata. Ketakutan telah berubah menjadi senjata, dan senjata itu diarahkan tanpa pikir panjang. Pintu rumah Sekar terbuka perlahan. Bunyi engselnya menyerupai rintihan. Dari dalam, hawa dingin mengalir keluar, menyapu kaki hingga tulang kering. Bau bunga kamboja bercampur tanah kubur makin pekat, seperti nafas dari liang sempit. Di ruang tengah, peti kayu yang sebelumnya tertutup kini terbuka setengah. Kain putih terlepas, jatuh ke lantai, menampilkan simbol-simbol asing yang digores kasar. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada makhluk menjelma. Justru kesunyian itulah yang membuat ngeri, bagaikan laut tenang sebelum ombak menghantam. "Lihat!" teriak seseorang. "Bukti ada di sana!" Sekar melangkah masuk, menghalangi pandangan mereka. Tangannya terangkat, bukan untuk menyerang, melainkan menutup, seperti ibu yang menahan anaknya agar tidak jatuh ke jurang. "Itu bukan milikku," katanya dengan suara bergetar namun tegas, "dan bukan untuk dibuka sembarangan." Ucapan tersebut memancing tawa sinis. Beberapa orang saling pandang, lalu satu di antaranya menyentuh peti itu dengan ujung bambu. Sentuhan ringan tersebut langsung dibalas suara dentuman dari dalam tanah, seolah sesuatu menghantam dari bawah. Getaran terasa sampai telapak kaki. Ayam-ayam di kejauhan berkokok panik. Anjing melolong panjang, lalu senyap mendadak. Udara terasa semakin berat, seperti paru-paru dipaksa menghirup lumpur. Tanah di depan rumah bergerak. Perlahan retakan muncul, memanjang, membelah halaman. Dari celah itu keluar cairan keruh disertai bau anyir. Beberapa orang terjatuh saat mencoba mundur. Obor terlepas, apinya padam satu persatu. Sekar berlutut. "Sudah kubilang," lirihnya, "aku hanya menahan." Kata-kata itu nyaris tak didengar. Dari retakan tanah terdengar suara berdesis, bukan bahasa manusia, lebih mirip bisikan banyak mulut yang berbicara bersamaan.
Suara itu menyelinap ke kepala, menekan ingatan, membangkitkan rasa bersalah lama yang dikubur rapi. Seorang pemuda menjerit, memegangi kepalanya. Ia melihat bayangan ayahnya yang telah mati menatap dengan mata kecewa. Seorang perempuan tua menangis, menyebut nama anak yang dulu diusirnya. Setiap orang seperti dipaksa bercermin pada dosa masing-masing. Sekar bangkit tertatih, wajahnya pucat, keringat mengalir deras. Tubuhnya tampak rapuh, seperti batang bambu tipis yang dipaksa menyangga beban besar. Itu bukan penyebabnya, katanya lebih keras, berusaha melawan suara-suara itu. Aku hanya menjaga agar tidak keluar sepenuhnya. Retakan melebar. Dari dalam tanah muncul bayangan gelap tanpa bentuk jelas. Bukan sosok, bukan pula hewan, hanya kumpulan pekat yang bergerak, seperti asap yang hidup. Kehadirannya membuat waktu terasa lambat, detak jantung berdentum di telinga masing-masing. Beberapa warga berlari tanpa arah, ada yang tersungkur, ada pula yang pingsan. Balai desa yang sebelumnya ramai kini terasa jauh, seolah berada di dunia lain. Sekar menatap bayangan itu dengan mata berkaca-kaca. "Tenang," bisiknya, entah pada siapa. "Belum saatnya." Ia meraih kain putih dari lantai, melilitkannya kembali pada peti. Tangannya berdarah, namun ia tidak berhenti. Gerakannya cepat, terlatih, seperti seseorang yang telah mengulang tugas sama berkali-kali dalam hidupnya. Bayangan itu berdesis lebih keras, lalu perlahan menyusut. Retakan tanah menutup, meninggalkan lumpur dan bau busuk yang perlahan memudar. Udara kembali bergerak, angin bertiup pelan, seolah baru diizinkan bernafas. Hening. Warga yang tersisa berdiri terpaku. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada rasa lega, hanya kebingungan dan ketakutan yang lebih dalam, seperti menemukan pintu rahasia di rumah sendiri. Sekar jatuh terduduk, nafasnya terengal-engal. Ia menatap mereka satu persatu, pandangan penuh kelelahan. "Kalian belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan aku berdoa semoga kalian tidak pernah tahu." Tak seorang pun menjawab. Malam itu, keyakinan lama runtuh, tuduhan mulai retak, namun kebenaran belum juga terlihat. Seperti kabut tebal di lembah, semuanya masih samar, menunggu matahari yang entah kapan terbit. Dan jauh di bawah tanah Wanarata, sesuatu bergerak lagi, perlahan, sabar, menunggu kesalahan berikutnya. Fajar datang tanpa kehangatan. Cahaya pagi menetes pucat di sela pepohonan, seperti warna yang diperas dari lukisan lama. Wanarata terbangun dalam keadaan pincang, sunyi, kotor, dan dipenuhi bekas kejadian semalam yang tak ingin diingat siapapun. Halaman rumah Sekar Arum berubah seperti tanah kubur yang digali lalu ditinggalkan tergesa. Retakan telah menutup, namun bekasnya tertinggal, menyerupai urat hitam pada kulit pucat. Bau anyir masih menggantung, menempel di udara, enggan larut. Sebagian warga memilih mengurung diri. Yang lain berkumpul di balai desa dengan wajah muram. Tidak ada pembicaraan keras. Semua seperti berjalan di atas kaca tipis, takut salah langkah. Sekar terbaring lemah di dalam rumah. Tubuhnya demam tinggi, nafasnya pendek, tersendat, seperti orang yang baru saja kembali dari dasar sungai. Di samping ranjang, peti kayu tertutup rapat, dililit kain putih yang kini ternodai darah. Seorang perempuan tua, Bolsari, memberanikan diri masuk. Ia membawa air hangat dan daun-daunan. Tangannya gemetar saat menyentuh dahi Sekar. "Panas sekali," gumamnya. Sekar membuka mata perlahan, pandangannya buram. Namun sorot itu masih menyimpan kesadaran, seperti bara kecil di antara abu. "Mbok," ucapnya lirih. "Mereka masih percaya aku pelakunya." Mbok Sari terdiam. Jawaban itu terlalu berat untuk diucapkan. Diamnya sendiri sudah cukup. Sekar memalingkan wajah. Bibirnya bergetar, bukan oleh marah, melainkan oleh kesedihan yang telah lama dipendam. Hidupnya terasa seperti payung bocor, dipakai untuk bertahan, namun tetap membiarkan hujan masuk. Sementara itu, di balai desa, seorang lelaki mulai berbicara. Ia adalah Pak Lurah lama,
Sosok yang jarang terlihat sejak sakit bertahun lalu. Wajahnya pucat, matanya cekung, namun suaranya masih menyimpan wibawa. "Apa yang terjadi semalam bukan santet biasa," katanya pelan, "dan bukan pula buatan perempuan itu." Beberapa kepala terangkat. Ada yang ingin membantah, namun ragu. Pak Lurah menarik nafas panjang. Dulu, bertahun lalu, desa ini pernah melakukan kesalahan besar. Kita meminta bantuan yang seharusnya tidak pernah dipanggil. Ucapan itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Ia melanjutkan, seperti membuka pintu yang lama terkunci. Tentang masa paceklik, tentang wabah, tentang dukun pendatang yang menawarkan jalan pintas, tentang perjanjian yang disepakati tanpa benar-benar dipahami. Kita diberi kemakmuran, namun harus ada penjaga. Seseorang yang menahan agar balasannya tidak keluar sekaligus. Bisikan mulai terdengar. Nama Sekar hampir terucap, namun tertelan rasa takut. "Suaminya," lanjut Pak Lurah, "adalah penjaga terakhir." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke air tenang. Lingkaran keheningan melebar. Beberapa orang saling pandang, wajah memucat. Ingatan lama mulai bangkit. Tentang lelaki pendiam yang jarang bersosialisasi, tentang kematiannya yang dianggap wajar, padahal terlalu cepat, tentang Sekar yang tiba-tiba harus memikul hidup sendiri. Di rumahnya, Sekar merasakan sesuatu berubah. Udara terasa lebih ringan, demamnya sedikit turun. Ia bangkit dengan susah payah, berjalan tertatih menuju peti kayu. Tangannya menyentuh permukaan kasar itu. Getaran halus terasa seperti detak jantung yang bukan miliknya. Ia memejamkan mata. "Aku hampir tidak sanggup lagi, tapi aku belum boleh menyerah." Bayangan suaminya terlintas di benaknya. Wajah tenang, senyum tipis, janji yang dulu diucapkan di bawah pohon asam. Janji untuk menjaga, apapun risikonya. Sekar tahu, waktunya menipis. Seperti lilin yang dipaksa menyala di tengah badai, cepat atau lambat akan padam. Dan saat itu terjadi, desa ini tidak lagi memiliki penahan. Sore hari, beberapa warga datang. Tidak membawa obor, tidak membawa teriakan. Mereka berdiri kikuk di depan rumah Sekar, menunduk seperti anak kecil yang baru menyadari kesalahan. Tak ada kata maaf terucap, hanya keheningan yang berbicara. Sekar menatap mereka dari balik pintu. Tidak ada kebencian di matanya, hanya kelelahan yang dalam, seperti sumur tua yang hampir kering. "Kalian mulai melihat, namun belum sepenuhnya mengerti." Angin berembus, membawa daun kering berputar di halaman, seperti pertanda, namun belum jelas arahnya. Di bawah tanah Wanarata, sesuatu bergerak lagi, lebih tenang, lebih sabar, menunggu saat penjaga benar-benar goyah. Dan di permukaan, kebenaran mulai muncul, bukan sebagai cahaya terang, melainkan sebagai retakan kecil, cukup untuk membuat siapapun takut melihat ke dalam. Malam kembali turun, lebih cepat dari biasanya, seolah waktu sengaja dipercepat agar penderitaan segera mencapai puncak. Awan menutup langit rapat, menjadikan desa seperti mangkuk terbalik yang mengurung segala suara. Sekar Arum duduk di lantai, bersandar pada dinding bambu. Tubuhnya melemah, seakan tenaga terkuras perlahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap tarikan napas terasa berat, seperti menghirup udara dari dasar sumur. Peti kayu di depannya bergetar pelan. Getaran itu bukan hentakan keras, melainkan denyut berulang, mirip nadi yang tidak sabar. Kain putih pembungkusnya mulai mengendur. Simbol-simbol yang tergurat tampak semakin gelap, seakan menyerap cahaya minyak tanah. Sekar memejamkan mata. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia tahu penahan yang selama ini dijaga perlahan kehilangan kekuatan. Seperti bendungan tua yang retaknya melebar, bukan soal runtuh atau tidak, melainkan kapan. Di luar rumah, langkah kaki terdengar lagi. Namun kali ini berbeda. Tidak ada teriakan, tidak ada obor. Yang datang hanyalah beberapa orang dengan wajah diliputi rasa bersalah. Pak Lurah lama berada di depan. Tongkat kayunya mengetuk tanah perlahan, iramanya terdengar seperti hitungan mundur. "Kami datang untuk mendengar," katanya lirih. Sekar membuka mata. Pandangannya redup namun masih tajam.
Ia menatap mereka satu persatu, seperti membaca buku yang halamannya telah lama rusak. "Dengaranku tidak akan menyelamatkan kalian," jawabnya pelan. "Perbuatan masa lalu tetap menagih." Ucapan itu membuat beberapa orang menunduk lebih dalam. Seorang lelaki muda menggenggam pecinya erat, napasnya bergetar. Ingatan tentang janji lama, tentang hasil panen melimpah yang datang tiba-tiba, mulai menyusun ulang kepingan yang selama ini diabaikan. Pak Lurah melangkah maju. "Kami salah," ucapnya. "Namun kami tidak tahu caranya menebus." Sekar tersenyum tipis, pahit. Kesalahan bukan utang uang, tidak bisa lunas hanya dengan niat. Tiba-tiba suara dentuman terdengar dari arah tanah belakang rumah. Getaran menyebar, lampu minyak bergoyang, anjing melolong bersamaan lalu terdiam seketika. Dari celah papan lantai, udara dingin menyembur naik. Sekar tersentak, tangannya mencengkeram dada, wajahnya memucat drastis. Ia terjatuh berlutut, napasnya terputus-putus. "Sudah terlalu dekat," gumamnya. Bayangan gelap muncul di sudut ruangan, lebih jelas dibanding malam sebelumnya. Bukan bentuk utuh, melainkan lipatan pekat yang bergerak lamban, seperti asap terperangkap dalam botol retak. Kehadirannya membuat kepala pening, perut mual, pikiran dipenuhi suara-suara yang tidak berasal dari diri sendiri. Salah satu warga menjerit, jatuh terduduk, matanya kosong. Ia melihat ladang subur berubah menjadi kuburan, mendengar tawa yang dulu dianggap berkah. Sekar merangkak mendekati peti. Tangannya gemetar hebat. Setiap sentuhan terasa seperti menyentuh besi panas. Ia membuka kain putih sepenuhnya. Simbol di permukaan kayu berpendar samar. "Itu bukan makhluk tunggal," katanya terengah. "Ia tumbuh dari keserakahan, diberi makan ketakutan, lalu diikat dengan janji palsu." Pak Lurah terhuyang. "Lalu siapa yang memanggilnya pertama kali?" Sekar menatapnya lama. Tatapannya seperti cermin retak, memantulkan kebenaran yang tidak ingin dilihat. Namun sebelum jawaban keluar, getaran kuat mengguncang tanah. Bayangan pekat berdesis marah, bergerak lebih cepat, lebih berani. Sekar menjerit tertahan, darah menetes dari hidungnya. Tubuhnya condong ke depan, seperti lilin yang meleleh dari sumbunya sendiri. "Aku bukan penjaga sejati," katanya dengan sisa tenaga. "Aku hanya penerus." Ucapan itu membuat udara seakan membeku. Warga saling pandang, wajah mereka berubah. Ada sesuatu yang mereka tidak ketahui, sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, tersembunyi di balik semua tuduhan. Bayangan gelap itu mendekat, hampir menyentuh. Sekar menutup mata, menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang tidak dimengerti siapapun. Suaranya serak namun mantap, seperti orang yang memilih tenggelam agar yang lain sempat berenang. Cahaya redup menyebar, bayangan menahan diri, tertarik kembali ke sudut ruangan meski dengan perlawanan. Sekar terjatuh telentang. Keheningan kembali menguasai ruangan, namun berbeda dari sebelumnya. Bukan tenang, melainkan menunggu. Seperti panggung setelah tirai turun, sementara penonton tahu pertunjukan belum selesai. Pak Lurah berlutut di samping Sekar. Napas perempuan itu tipis, hampir tak terasa. "Masih ada satu nama," bisik Sekar lemah. "Satu orang yang sejak awal berdiri di sisi kalian." Matanya terbuka setengah. Tatapannya kosong, namun kata-katanya menghantam lebih keras dari teriakan. Di luar, tanah berhenti bergerak. Untuk sementara. Dan di antara warga Wanarata, tanpa mereka sadari, sumber sebenarnya masih berdiri bebas, menunggu saat penjaga benar-benar runtuh. Hujan turun tanpa suara petir. Butirannya halus, rapat, seperti jarum tipis yang menusuk tanah perlahan. Wanarata basah, dingin, dan muram. Setiap atap menahan air seperti dada menahan sesak. Sekar Arum terbaring tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Napas keluar masuk pendek, nyaris tak terdengar. Tubuhnya terlihat ringan, seakan jiwa di dalamnya mulai ragu untuk tetap tinggal. Warga berkumpul di dalam rumah dengan jarak aman. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat pada peti kayu. Benda itu kini diam, namun keheningan yang menyelimutinya terasa lebih mengancam dibanding getaran sebelumnya. Seperti binatang buas yang berhenti bergerak bukan karena jinak, melainkan sedang menunggu. Pak Lurah lama berdiri terpaku.
Tongkatnya terjatuh, tergeletak di lantai, basah oleh darah yang menetes dari hidung Sekar. Ucapan terakhir perempuan itu terus berputar di kepalanya, menghantam seperti ombak yang tak henti kembali ke pantai. Masih ada satu nama. Kalimat tersebut menggantung di udara, tak terlihat namun berat, seperti asap yang mengisi ruangan tanpa disadari. "Siapa?" bisik seseorang. Tak ada jawaban. Namun satu persatu, ingatan warga mulai menyusun pola, seperti kepingan kayu hanyut yang akhirnya bertemu di muara sama, tentang orang yang selalu hadir saat keputusan besar diambil, tentang suara yang paling meyakinkan ketika perjanjian lama disepakati, tentang sosok yang selalu tampak bersih ketika yang lain menanggung akibat. Hujan di luar makin rapat. Seorang lelaki tua mengangkat kepala perlahan. Wajahnya pucat, matanya gemetar. "Dukun itu sudah lama mati," katanya lirih. "Pak Lurah lama pun jatuh sakit. Lalu siapa yang tersisa?" Keheningan berubah arah. Semua pandangan tanpa sadar bergerak ke satu sudut ruangan, ke arah seseorang yang sejak tadi berdiri tenang, tidak panik, tidak berkeringat. Seseorang yang suaranya tak pernah meninggi, namun selalu didengar. Ia adalah orang yang pertama kali menyarankan mendatangi rumah Sekar. Wajahnya tetap datar, senyumnya tipis, tatapannya teduh, seperti air dangkal yang menipu kedalaman. "Jangan mulai saling menuduh," katanya pelan. "Kita sudah cukup salah." Ucapan itu biasanya menenangkan, namun kali ini terdengar berbeda, seperti doa yang diucapkan oleh orang yang tahu doa tersebut tidak akan dikabulkan. Sekar mendadak terbatuk keras. Tubuhnya melengkung, lalu terdiam. Mata terbuka setengah. Pandangannya tidak fokus, namun bibirnya bergerak. "Dia," bisiknya. Suara itu nyaris hilang di telan hujan, namun cukup jelas untuk membuat jantung berdegup lebih kencang. Bayangan gelap di sudut ruangan bergetar pelan, seolah merespons. Udara mendingin tajam. Lampu minyak meredup, apinya mengecil seperti napas Sekar. Orang yang sejak tadi tenang melangkah mundur satu langkah. Gerakannya halus, hampir tak terlihat, namun perubahan itu cukup untuk mengoyak sisa keraguan. "Kau tahu," ucap Pak Lurah dengan suara pecah. "Dulu hanya satu orang yang mengerti betul cara mengikat perjanjian itu agar tak terlihat." Hujan berhenti mendadak. Sunyi jatuh seperti palu. Bayangan pekat mulai bergerak lagi. Kali ini tidak liar, melainkan patuh. Arah geraknya jelas, condong ke satu sisi ruangan, seperti anjing yang akhirnya mengenali pemiliknya. Wajah lelaki itu menegang, senyum menghilang, matanya mengeras, seperti permukaan air yang membeku. "Jangan libatkan aku," katanya rendah. "Aku hanya menjaga keseimbangan." Sekar tersenyum lemah, darah kembali mengalir dari sudut bibirnya. "Menjaga," gumamnya, "atau memastikan kalian selalu butuh." Kata-kata itu jatuh tepat sasaran. Bayangan pekat berhenti di belakang lelaki tersebut. Tidak menyentuh, namun cukup dekat untuk membuat udara di sekitarnya bergetar, seperti pisau yang diletakkan di leher tanpa ditekan. Warga mundur perlahan. Rasa takut mereka berubah bentuk, bukan lagi pada Sekar, bukan pula pada makhluk tak kasat mata, melainkan pada manusia yang selama ini berdiri paling dekat. Perjanjian itu, lanjut Sekar dengan napas tersisa, tidak akan pernah berhenti menagih selama orang yang memeliharanya masih bernapas. Lelaki itu tertawa kecil. Suara tawa tersebut kering, tanpa hangat. "Kalian semua ikut menikmati hasilnya. Mengapa aku harus menanggung sendiri?" Ucapan itu seperti pisau lain, menusuk kesadaran kolektif. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang sepenuhnya bersih. Bayangan pekat berdesis, seolah menunggu perintah. Tanah di bawah rumah bergetar ringan, sekedar peringatan. Sekar menutup mata. "Aku tidak sanggup lagi," bisiknya. "Penjaga ini akan berakhir malam ini." Kata-kata itu menggantung, seperti lonceng terakhir sebelum bencana atau pembebasan. Dan di tengah rumah bambu yang rapuh itu, semua orang akhirnya mengerti satu hal sederhana namun terlambat disadari. Santet paling berbahaya bukan berasal dari janda kembang, melainkan dari manusia yang pandai bersembunyi di balik peran penyelamat. Malam belum selesai, dan keputusan paling gelap belum diambil. Lampu minyak akhirnya padam.
Ruangan tenggelam dalam cahaya abu-abu dari luar, tipis seperti napas orang sekarat. Wanarata berhenti berbunyi. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Keheningan menggantung seperti tali di leher, menunggu ditarik. Bayangan pekat berdiri di belakang lelaki itu. Tidak menyentuh, tidak menyerang. Kehadirannya justru tenang, patuh, seperti bayang-bayang yang akhirnya menemukan tubuh asal. Sekar Arum membuka mata perlahan. Pandangannya lemah, namun kini jernih. Tidak ada lagi kebingungan. Yang tersisa hanya kepastian pahit. Kau tak pernah ingin menghentikannya, ucapnya lirih. Kau hanya ingin memastikan dirimu selalu dibutuhkan. Lelaki itu menghela napas panjang. Bahunya turun seperti orang yang akhirnya lelah berpura-pura. Senyum tipis muncul kembali, bukan ramah, melainkan lega. Jika aku tidak menjaga perjanjian itu, desa ini sudah hancur sejak lama. Menjaga atau memelihara? Tanya Sekar. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan. Warga menahan napas. Beberapa dari mereka mulai memahami, perlahan menyakitkan, bahwa keselamatan selama ini dibeli dengan ketergantungan. Lelaki tersebut melangkah ke tengah ruangan. Bayangan gelap mengikutinya setia, seperti mantel panjang yang tak terlihat. Kalian datang kepadaku saat ladang mati. Kalian memohon saat anak-anak demam. Kalian bersujud ketika hasil panen kembali hijau. Aku hanya memberi apa yang kalian minta. Dengan harga nyawa, gumam seseorang. Ia mengangguk kecil. Setiap perjanjian selalu menagih. Itu bukan rahasia. Sekar tertawa lirih, suaranya retak. Rahasia terbesarnya, katanya, adalah kau tidak pernah membiarkan perjanjian itu selesai. Peti kayu bergetar keras, retakan kecil muncul di lantai, memanjang cepat seperti urat hitam. Bayangan pekat berdesis, kali ini lebih nyaring, seakan haus. Lelaki itu menoleh ke arah Sekar. Kau dan suamimu terlalu patuh. Kalian pikir menahan berarti menebus. Sekar menggeleng pelan. Kami tahu risikonya, namun kami memilih menjadi tembok, bukan pintu. Ucapan tersebut membuat wajah lelaki itu mengeras. Untuk pertama kalinya, amarah terlihat jelas. Tidak meledak, tetapi dingin, seperti es yang merambat pelan. Dan sekarang tembok itu runtuh. Tanah berguncang lebih kuat, atap bambu berderak, debu jatuh seperti hujan abu. Beberapa warga menjerit, berlarian keluar rumah. Yang lain terduduk, kaki mereka seperti tertanam. Sekar menarik napas panjang. Ia merangkak ke arah peti. Setiap gerakan seperti menarik tubuh melewati pasir hisap. Darah menetes dari telapak tangannya, membasahi lantai. Ada satu cara, namun bukan jalan yang kau inginkan. Lelaki itu tersenyum tipis. Kau akan mati. Sekar mengangguk. Aku tahu. Bayangan pekat bergetar, seolah tidak setuju. Ruangan mendingin drastis. Udara menjadi berat, menekan dada siapapun yang masih berdiri. Sekar membuka peti sepenuhnya. Tidak ada emas, tidak ada benda pusaka, hanya kumpulan simbol tua, tulang kecil dan kain lusuh yang pernah menjadi milik suaminya. Ia mengambil kain itu, memeluknya erat, seperti memeluk ingatan. Kau salah satu dari kami, kata lelaki itu. Tanpamu, ikatan ini lepas. Justru karena itu, ikatan ini harus mati bersamaku. Teriakan melengking terdengar dari bawah tanah. Bayangan pekat bergerak liar, tidak lagi patuh. Retakan melebar, tanah di luar rumah ambles. Wanarata berguncang seperti perahu dihantam ombak dari segala arah. Lelaki itu mundur satu langkah. Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, ketakutan muncul. Berhenti, serunya. Sekar tersenyum, senyum terakhir yang damai. Ini bukan urusanmu lagi. Ia melilitkan kain lusuh ke dadanya, lalu meraih simbol-simbol itu, memeluknya seperti bara api.
Mulutnya bergerak, melantunkan kalimat tua yang tidak pernah diajarkan, hanya diwariskan dengan darah dan janji. Cahaya redup menyebar, bukan terang menyilaukan, melainkan lembut seperti fajar pertama. Bayangan pekat menjerit, suaranya memecah malam, lalu terseret ke arah Sekar. Tanah berhenti bergerak, atap tak lagi berderak. Dalam satu tarikan napas panjang, Sekar terdiam. Tubuhnya terkulai, namun wajahnya tenang, seperti orang yang akhirnya sampai di rumah setelah perjalanan panjang. Bayangan pekat menghilang bersamanya. Lelaki itu terjatuh berlutut. Ikatan yang selama ini ia kuasai putus. Warga merasakan perubahan itu. Beban di dada menghilang, namun digantikan rasa kosong yang dalam. Pagi menjelang perlahan. Wanarata selamat, namun tidak utuh. Seperti tanah bekas longsor, masih bisa ditanami, tetapi bekas luka akan selalu terlihat. Dan di tengah rumah bambu yang runtuh sebagian, tubuh Sekar Arum menjadi saksi bisu bahwa pengorbanan terbesar sering datang dari mereka yang paling dituduh. Pagi akhirnya benar-benar tiba di Wanarata. Namun cahaya yang turun terasa berbeda. Matahari muncul pucat, seolah ragu menyinari tanah yang baru saja menelan rahasia besar. Udara bersih, langit cerah, tetapi desa seperti kehilangan suara aslinya. Tidak ada tawa, tidak ada riuh, hanya langkah pelan dan napas yang dijaga. Rumah Sekar Arum telah runtuh separuh. Bambu patah, atap ambruk, lantai retak. Namun di tengah puing-puing itu, tubuh perempuan tersebut terbaring rapi, seolah tertidur. Wajahnya damai, tanpa jejak rasa sakit. Seperti danau setelah badai. Tenang, namun menyimpan kedalaman yang tak lagi bisa diselami. Warga berkumpul dengan jarak hormat. Tidak ada teriakan, tidak ada tangis berlebihan. Penyesalan menggantung di udara, lebih berat daripada duka. Banyak mata menunduk, bukan karena sopan, melainkan karena tak sanggup menatap wajah yang dulu mereka salahkan. Pak Lurah lama berdiri paling depan. Rambutnya basah oleh embun, matanya merah. Tongkat kayu yang biasa ia pegang kini hanya menjadi penopang tubuh rapuh. Kita berhutang, ucapnya pelan, dan utang ini tidak bisa dibayar. Tak ada yang menyanggah. Pemakaman dilakukan sederhana, tanpa upacara besar, tanpa pujian panjang. Sekar dimakamkan di dekat pohon asam tua, tempat ia dan suaminya dulu sering duduk. Tanah ditimbun perlahan, seperti menutup luka dengan perban tipis, menyembuhkan permukaan, namun bekasnya akan selalu terasa. Sejak hari itu, perubahan terasa nyata. Ladang kembali hijau, namun hasil panen tidak lagi berlimpah seperti dulu. Hujan turun teratur, tidak berlebihan. Penyakit jarang datang, tetapi tidak pernah benar-benar pergi. Desa hidup normal, namun tanpa keajaiban. Sebagian warga menyebutnya kutukan sisa, yang lain menyebutnya keseimbangan. Lelaki yang selama ini berdiri di balik semua perjanjian menghilang. Rumahnya kosong. Tidak ada yang melihat kepergiannya. Tidak ada yang berani mencarinya. Namanya perlahan lenyap dari percakapan seperti debu di sapu angin, namun jejak perbuatannya tertanam dalam ingatan. Anak-anak tumbuh dengan cerita baru, bukan tentang janda penyantet, melainkan tentang perempuan yang menjaga pintu agar malapetaka tidak masuk sepenuhnya. Namun cerita itu selalu disampaikan setengah suara, seperti takut mengganggu tidur seseorang. Malam-malam di Wanarata menjadi sunyi, terlalu sunyi. Kadang saat angin bertiup dari arah timur, aroma bunga Kamboja tercium samar. Tidak menyengat, hanya cukup untuk mengingatkan. Seperti surat tanpa tulisan, pesannya tak terlihat tetapi terasa. Beberapa orang mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di bawah pohon asam, memandang desa dengan tatapan teduh. Tidak menakutkan, tidak pula memanggil, hanya hadir
lalu menghilang bersama kabut. Pak Lurah lama sering duduk sendirian di beranda balai desa saat senja. Ia menatap matahari tenggelam, menyadari satu hal yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Keselamatan yang mudah didapat selalu menyimpan harga mahal. Desa belajar berjalan tanpa penopang gaib, tertatih, jatuh, bangkit lagi. Seperti anak kecil yang dilepas dari pegangan, menangis, namun akhirnya belajar seimbang. Dan nama Sekar Arum perlahan berubah makna. Bukan lagi tuduhan, bukan lagi bisikan, melainkan pengingat bahwa bahaya paling kejam sering bersembunyi di balik niat baik yang dipelintir. Bahwa kejahatan tidak selalu datang dengan wajah menyeramkan. Kadang ia tersenyum, menawarkan pertolongan, lalu meminta bayaran yang tak pernah selesai. Wanarata tetap berdiri, namun setiap orang yang hidup di dalamnya tahu, di bawah tanah desa itu pernah ada sesuatu yang nyaris keluar sepenuhnya, dan hanya satu perempuan yang memilih menjadi penutupnya. Seperti pintu tua yang ditahan tubuh rapuh, retak, berdarah, namun tidak pernah dilepas. Cerita itu tidak berakhir sebagai kemenangan. Ia berakhir sebagai peringatan. Dan peringatan, seperti bayangan saat senja, tidak pernah benar-benar pergi. Waktu berjalan pelan setelah kepergian Sekar Arum, seperti jam tua yang enggan berdetak penuh. Hari demi hari berlalu, namun desa Wanarata tidak pernah benar-benar kembali menjadi dirinya yang lama. Ada sesuatu yang tertinggal, bukan wujud, melainkan rasa waspada yang menetap di dada setiap orang. Musim berganti, pohon-pohon tumbuh, sungai mengalir jernih, rumah-rumah diperbaiki. Dari luar, Wanarata tampak sama seperti desa lain. Namun, bagi mereka yang hidup di dalamnya, keseharian terasa seperti berjalan di atas tanah bekas kebakaran. Aman diinjak, tetapi masih menyimpan panas di bawah permukaan. Pak Lurah lama wafat setahun kemudian. Ia meninggal dalam tidur, tanpa sakit panjang, tanpa jeritan. Di wajahnya tersisa ekspresi lega, seolah akhirnya diperbolehkan berhenti menanggung ingatan yang terlalu berat. Tidak ada pengganti yang benar-benar berkuasa seperti sebelumnya. Jabatan lurah kini hanya sekedar pengatur, bukan penentu nasib. Warga sepakat, diam-diam, untuk tidak lagi mencari jalan pintas. Kehidupan boleh sulit, asal jujur. Tentang lelaki yang dahulu memelihara perjanjian, tidak ada satupun kabar pasti. Ada yang berkata ia mati di tanah seberang. Ada pula yang yakin ia masih hidup, berpindah tempat, menanam pengaruh di wilayah lain. Namun tidak seorang pun berani memastikan. Seperti luka lama, namanya dihindari, bukan karena lupa, melainkan karena terlalu paham akibatnya. Setiap tahun, pada hari kematian Sekar, seseorang selalu meletakkan bunga Kamboja di bawah pohon asam. Tidak pernah diketahui siapa, tidak pernah tertangkap basah. Bunga itu selalu segar, meski tidak ada jejak langkah di tanah sekitarnya. Anak-anak yang lahir setelah kejadian itu tumbuh dengan cerita berbeda. Bukan kisah horor untuk menakut-nakuti, melainkan dongeng sunyi tentang pilihan. Tentang perempuan yang bisa saja membalas tetapi memilih menahan, tentang pengorbanan yang tidak diminta namun diberikan sepenuh hati. Suatu senja, bertahun kemudian, seorang pemuda duduk di bawah pohon asam itu. Ia bukan warga lama, pendatang yang hanya singgah. Namun saat angin bertiup pelan, aroma Kamboja tercium samar, membuatnya menoleh tanpa alasan jelas. Di kejauhan, bayangan perempuan tampak berdiri. Tidak jelas wajahnya, tidak pula menakutkan. Sosok itu hanya diam, lalu perlahan memudar, seperti kabut disentuh matahari. Pemuda itu tidak lari, tidak berteriak. Entah mengapa hatinya justru tenang, seperti baru saja diingatkan akan sesuatu yang penting, namun sering dilupakan. Bahwa hidup bukan tentang menghindari penderitaan dengan cara apapun. Bahwa tidak semua luka harus dibalas. Bahwa ada dosa yang tidak diwariskan dengan kata, melainkan dengan akibat. Wanarata tetap berdiri, sederhana, apa adanya.
Tidak lagi mencari keajaiban, tidak lagi memanggil yang seharusnya dibiarkan tidur. Desa itu belajar menerima bahwa keselamatan sejati bukanlah hasil perjanjian, melainkan keberanian menanggung konsekuensi. Nama Sekar Arum kini disebut dengan cara berbeda. Tidak lagi dibisikkan, tidak pula dituduhkan. Ia disebut seperti menyebut arah mata angin, sebagai penunjuk, bukan tujuan. Dan jika suatu malam angin membawa wangi bunga dari arah pemakaman, warga hanya menutup jendela perlahan lalu berdoa dalam hati. Bukan karena takut, melainkan sebagai penghormatan. Sebab mereka tahu di tanah itu pernah ada seseorang yang berdiri sendirian di antara keserakahan dan kehancuran. Seperti pelita kecil di lorong gelap, cahayanya tidak besar, namun cukup untuk mencegah semua tenggelam. Cerita ini tidak berakhir dengan bahagia, namun ia berakhir dengan kesadaran. Dan kesadaran, seperti bekas luka yang sembuh, mungkin tidak indah, tetapi membuat manusia berhenti mengulangi kesalahan yang sama. Tapi yang paling menakutkan bukanlah santetnya, melainkan fakta bahwa hingga hari ini, bunga Kamboja itu masih selalu muncul, seolah mengingatkan ada perjanjian yang memang tidak pernah benar-benar berakhir.